Setelah menempuh perjalanan selama 2 jam, akhirnya mobil yang ditumpangi oleh Nafisa dan Mbak Putri sampai di pesantren di mana Humaira sedang menuntut ilmu agama Islam. "Mbak, tunggu di sini sebentar. Queen mau ke ruang tamu informasi dulu," kata Nafisa dan turun dari dalam mobil. Nafisa menuju ruang informasi sekaligus tamu yang berada di belakang pos satpam untuk daftar di buku tamu dan minta panggilkan Humaira lewat speaker. "Assalamualaikum," salam Nafisa saat melangkahkan kaki masuk ke dalam ruangan. "Waalaikumsalam," jawab salam dari ustazah yang berjaga. "Waalaikumsalam," jawab salam dari ustazah. "Kamu mau ketemu Humaira?" tanya ustazah yang masih mengenal Nafisa dan sudah mengetahui tujuan kedatangan Aisyah. "Iya ustazah," jawab Nafisa. "Kamu isi buku tamunya, biar ustazah panggilkan," perintah dan kata ustazah. Nafisa mengisi buku tamu dan ustazah memanggilkan nama Humaira menggunakan mikrofon. Setelah itu, Nafisa pamit keluar dari ruangan itu karena para wali santriwati yang juga ingin memanggil anak atau keluarga mereka. Nafisa menunggu Humaira di depan ruangan, biar Humaira langsung bisa menemuinya dan tidak perlu mencari-cari terlebih dahulu. "Bunda," teriak Humaira dari kejauhan dan berlari dengan cepat menghampiri Nafisa. Humaira langsung memeluk Nafisa dengan erat, dan Nafisa juga membalas pelukan Humaira. Anak dan ibu angkat itu melepaskan rasa rindu mereka karena tidak bertemu selama 1 bulan. "Kangen," kata Humaira. "Bunda juga kangen sama kamu," kata Nafisa dan mencium puncak kepala Humaira. Nafisa dan Humaira melepaskan pelukan mereka, dan Humaira langsung salim dengan Nafisa karena dia belum salim. "Ayo ke mobil." Di mobil ada Mama Putri sama Davi, ajak Nafisa dan menggandeng tangan kanan Humaira. "Mama Putri ikut?" tanya Humaira dengan semangat. "Iya sayang," jawab Nafisa dan mereka melangkahkan kaki menuju mobil. "Aira," panggil Mbak Putri yang sudah menunggu di luar mobil. Humaira menarik tangannya yang digenggam oleh Nafisa dan langsung berlari menuju Mbak Putri. Mbak Putri dan Humaira berpelukan melepaskan rasa rindu mereka dan setelah itu Humaira salim dengan Mbak Putri. "Davinya mana, Mah?" tanya Humaira karena tidak melihat sosok Davi. "Lagi tidur di mobil sama ibu," jawab Mbak Putri dan mengusap kepala Humaira. "Kamu sudah makan, Aira?" tanya Mbak Putri. "Belum," jawab Aira. "Pas banget, Mama bawakan banyak ayam goreng buatan Mama," kata Mbak Putri. Aira mau, kangen sama ayam buatan Mama," kata Humaira dengan semangat. "Di sini Aira jarang makan ayam sama ikan, cuma 1 minggu sekali," beritahu Humaira. "Begitulah kehidupan di pondok pesantren. Kita tidak bisa berharap untuk makan enak setiap harinya dengan lauk ayam dan ikan." Dulu saja, Nafisa sangat sulit menyesuaikan selera dan pola makanannya saat baru masuk pondok pesantren karena dia dari kecil sudah terbiasa makan makanan enak, dan setiap hari selalu tersedia bermacam-macam lauk di atas meja makan. Tapi saat masuk pondok pesantren, Nafisa harus mengubah selera makannya, karena lauknya hanya tempe tahu, telur dadar, ikan asin, dan sayur-sayuran. Kalaupun makan ayam dan ikan, cuma bisa 1 kali dalam seminggu. Karena Nafisa belum terbiasa dengan makanan seperti itu, akhirnya setiap harinya Nafisa harus beli makanan di kantin biar dia bisa makan. Kalau tidak seperti itu, maka Nafisa tidak akan makan seharian karena selera makannya langsung hilang. Mungkin kegiatan Nafisa beli makan di kantin setiap hari bertahan selama 2 bulan awal masuk pesantren. Dan setelah itu, Nafisa memaksakan dirinya untuk menyesuaikan lidahnya dengan makanan pesantren, karena dia sudah muak menjadi bahan gosip oleh para santriwati yang tidak suka dengan dirinya. Nafisa juga merasa tidak enak dengan santriwati yang sekamar dengannya, karena mereka harus melihat makanan yang Nafisa beli di kantin, dan tentunya berbeda dengan makanan yang mereka makan. "Kita makan di pondok sana saja," kata Nafisa menunjuk pondok kecil yang kosong dekat mobil mereka, dan disiapkan memang untuk para keluarga yang berkunjung ke pesantren. Nafisa mengetok kaca mobil bagian sopir, dan meminta Pak Sani untuk membukakan pintu bagasi karena mereka ingin mengeluarkan barang-barang. "Bu, bawa turun saja Davinya," kata Mbak Putri kepada babysitter yang sedang memangku Davi yang tidur. "Kamu bantuin Mama turunin barangnya. Bunda mau gendong Davi," kata Nafisa. Nafisa masuk ke dalam mobil dan mengambil alih Davi biar ibu bisa turun.
Bawa alasnya Bu, biar Davi kita baringkan saja, kata Nafisa yang turun dari mobil dengan hati-hati karena Davi berada di gendongannya. Mbak Putri menggelar karpet lipat yang Nafisa bawa untuk alas mereka duduk di pondok yang sebenarnya bersih. Tapi karena mereka membawa balita, jadinya harus dipastikan kebersihan. Ibu yang naik ke pondok terlebih dahulu untuk menggelarkan kasur lipat yang memang dibawa oleh Mbak Putri buat alas kalau Davi tidur. Ibu menggelar di ujung pondok biar Davi tidak terganggu. Nafisa menyerahkan Davi ke ibu, dan setelah itu, ibu membaringkan Davi ke atas kasurnya dengan pelan dan lembut, biar Davi tidak terbangun. Ibu duduk saja di situ, kata Nafisa saat melihat ibu mau pergi dari pondok. Nafisa membantu menurunkan barang karena barang bawaan mereka cukup banyak ternyata, dan memang semua barang diturunkan biar pintu bagasi bisa ditutup. Nafisa mengajak Pak Sani untuk makan bareng. Tapi Pak Sani menolak dengan alasan ingin tidur karena tiap malam tidur larut malam akibat menonton perlombaan bola di televisi. Aira, Bunda bisa minta tolong, kata Nafisa kepada Humaira yang sudah duduk di samping Mbak Putri. Apa Bunda? Tanya Humaira. Bunda minta tolong belikan air mineral botol di kantin. Bunda lupa bawa, jawab dan beritahu Nafisa. Iya Bunda, kata Humaira yang berdiri dari duduknya dan turun dari pondok. Ini uangnya, kamu beli 7 botol kecil yang dingin. Nanti kamu beli saja minum yang kamu mau, kata Nafisa dengan memberikan selembar uang berwarna merah ke Humaira. Siap Bunda, kata Humaira menerima uang yang diberikan oleh Nafisa, dan setelah itu melangkahkan kakinya menuju kantin yang letaknya sedikit jauh dari posisi mereka sekarang. Anak baik dan cantik, Mbak yakin nanti kedua orang tuanya akan menyesal telah mengusir Aira dari keluarga mereka, kata Mbak Putri dengan menatap punggung Humaira yang semakin menjauh. Queen menunggu waktu itu. Setidaknya mereka menyadari kalau Aira adalah harta yang sangat berharga dalam diri mereka, dan mereka akan menginginkan Aira untuk kembali ke mereka. Kata Nafisa yang memang sangat menunggu waktu itu karena bagaimanapun, Humaira tetaplah anak kandung mereka, dan Humaira masih membutuhkan sosok orang tua kandungnya. Apa kamu siap kalau Aira akan mereka ambil lagi? Tanya Mbak Putri. Siap tidak siap, Queen harus siap, karena itu pasti akan terjadi. Sekarang tugas Queen membantu Aira untuk merapikan kembali mentalnya, agar pikirannya tidak terlalu dewasa sebelum waktunya, dan memberikan Aira pendidikan yang bagus untuk masa depannya nanti. Jawab Nafisa walaupun sebenarnya ada sedikit rasa tidak rela kalau Humaira akan diambil kembali oleh kedua orang tuanya, karena Nafisa takut Aira akan mendapatkan perlakuan buruk lagi. Aira di sini cuci baju sendiri sampai pinggang Aira sakit, tapi seru karena cuci bajunya bareng-bareng sama temen, cerita Humaira. Aira sangat suka di sini karena Aira punya banyak teman dan temennya seru-seru, sambung Humaira. Alhamdulillah kalau kamu suka di sini, tapi ingat tugas kamu di sini buat belajar, kata Nafisa. Iya Bunda, kata Humaira yang duduk di sebelah kanan Nafisa. Bunda, ayah kenapa nggak ikut ke sini? Tanya Humaira yang baru saja menanyakan kehadiran Adnan setelah dia bercerita panjang lebar. Ayah lagi pergi liburan ke Bali sama Mama Tari, tapi ayah sudah janji sama Bunda kalau bulan depan akan ikut jenguk kamu ke sini, jawab dan beritahu Nafisa. Bunda kenapa nggak ikut? Tanya Humaira. Bunda kan mau ketemu sama anak Bunda. Kalau Bunda ikut berarti Bunda nggak bisa ke sini, jawab Nafisa dan merangkul bahu anak perempuannya itu. Walaupun Humaira hanya anak angkatnya, tetap saja Nafisa sangat sayang dengan Humaira. Apalagi Nafisa sudah cukup lama kenal dengan Humaira, sehingga tidak bisa dipungkiri kalau ada rasa sayang dan cinta dengan anak perempuan itu. Aira, kamu gimana sama teman sekamar kamu? Cocok? Tanya Mbak Putri. Sangat cocok, mereka sangat baik sama Aira. Walaupun usia Aira berada di bawah mereka, tapi tidak ada perbedaan perilaku yang mereka lakukan ke Aira, jawab Humaira dengan bersemangat. Mereka yang bantu Aira untuk beradaptasi dengan suasana di pesantren, dan banyak hal yang mereka ajarkan ke Aira. Mereka juga selalu bantuin Aira kalau Aira sedang kesusahan, sambung Humaira. Alhamdulillah kalau kamu cocok dengan teman sekamar kamu, ucap Mbak Putri. Oh iya, tadi Mama masakin banyak ayam buat kamu. Nanti kamu bagi ya sama teman sekamar kamu, kata Mbak Putri. Siap, Ma, kata Humaira dengan semangat. Saat sedang asik mendengarkan cerita dari Humaira yang tidak ada habisnya,
Mereka langsung terdiam saat HP Nafisa yang berada di dalam tas berbunyi. Nafisa dengan cepat mengambil HP-nya dan memeriksa nama yang menelponnya. "Ayah kamu telepon," beritahu Nafisa ke Humaira dan memberikan HP-nya ke Humaira. Humaira menggeser tombol hijau dan menghidupkan speaker. "Assalamualaikum ayah." Salam Humaira dengan bahagia dan semangat. "Waalaikumsalam sayang," jawab salam Adnan dari seberang sana. "Gimana kabar kamu? Baik-baik aja kan?" tanya Adnan. "Alhamdulillah ayah, Aira baik-baik aja," jawab Humaira. "Ayah kenapa pergi liburan tidak ajak bunda?" tanya Humaira. "Ayah sudah ajak bunda kamu, tapi bunda kamu yang tidak mau ikut, katanya mau ketemu sama kamu," jawab Adnan dari seberang sana dengan lembut. "Kamu sudah betah di sana?" tanya ayah. "Sangat betah ayah, teman-teman sangat baik sama Aira, dan di sini seru karena setiap hari Aira bisa punya teman belajar," jawab Humaira dengan semangat. "Kok betah sih?" kata Adnan dengan nada suara yang kecewa. "Padahal ayah sudah punya rekomendasi sekolah yang bagus buat kamu," sambung Adnan. "Ayah," panggil Humaira dengan perasaan kesal, dan dari seberang sana terdengar suara tawa kecil dari Adnan. "Ayah kamu cuma bercanda, jangan kesal kayak gitu," kata Nafisa. "Maaf ya Aira cantik, ayah cuma bercanda kok," kata Adnan. "Ayah ikut seneng kalau kamu betah di sana. Tapi jangan lupa, tugas kamu di sana buat belajar, bukan liburan," sambung Adnan. "Iya ayah," kata Humaira. "Aira capek bicara sama ayah, Aira mau makan dulu," sambung Humaira dan menyerahkan HP yang dia pegang ke bundanya. Nafisa mematikan speaker HP-nya dan menempelkan HP-nya ke telinga. "Mas, aku mau minta izin untuk nginep di rumah Bang Arsyad sampai Mas pulang nanti, boleh kan?" "Izin?" dan tanya Nafisa ke Adnan. "Mau ngapain kamu nginep di sana?" tanya Adnan dari seberang sana. "Aku kesepian di rumah, dan juga aku belum terbiasa ditinggal sendirian di rumah. Ini pertama kalinya untuk aku ditinggal di rumah bersama Bibi," jawab dan beritahu Nafisa. "Maaf sayang," ucap Adnan meminta maaf karena membuat Nafisa mendapatkan perilaku yang selama ini belum pernah Nafisa rasakan dalam hidupnya. "Iya, kamu boleh nginep di rumah Bang Arsyad," kata Adnan yang memberikan izin kepada Nafisa. "Makasih mas," ucap Nafisa dengan perasaan bahagia, karena dia tidak akan sendirian lagi di rumah sampai suaminya pulang dari liburan di Bali bersama istri pertamanya. "Iya sayang," kata Adnan. "Kalau gitu mas tutup dulu ya teleponnya, Lestari ngajak mas makan siang," beritahu Adnan. "Iya mas," kata Nafisa. "Assalamualaikum," salam Nafisa. "Waalaikumsalam," jawab salam dari Adnan, dan setelah itu, Nafisa memutuskan sambungan telepon dengan menekan tombol merah. Nafisa menyimpan kembali HP-nya ke dalam tas miliknya, dan setelah itu ikut makan siang bersama. "Makan yang banyak sayang biar kamu kuat," kata Nafisa dan meletakkan sepotong ayam ke piring nasi Humaira.